Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Baik, bertemu lagi dengan Bapak Devita Hermanto dengan mata pelajaran informatika. Untuk pertemuan hari ini adalah algoritma dan pemrograman. Namun sebelum itu, silakan Mas Ketua Kelas pimpin doa dulu ya. Oke? Sip. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Bapak selanjutnya presentasi dulu ya. Baik. Mas A, Mbak B, Mas C. Oke. Sepertinya semuanya sudah hadir. Tidak ada yang alfa, nihil semua ya. Oke. Seperti tadi apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa hari ini kita akan belajar algoritma dan pemrograman. Tujuannya buat apa sih kita belajar algoritma dan pemrograman? Nah, sebelum kita membahas tujuannya, sebelumnya kita sudah pernah belajar berpikir komputasional dan logika ya di pertemuan sebelumnya ya tentu saja. Nah, tujuan kita belajar logika dan hari ini belajar algoritma tentu saja adalah agar kalian semua mampu berpikir secara rasional, dapat menyelesaikan suatu masalah step by step secara sistematis. Ya, jadi kalian mampu menyelesaikan masalah secara step by step ya, secara sistematis dan rasional, artinya masuk akal penyelesaian masalahnya. Begitu ya? Bisa dimengerti ya? Baik. Oke. Itu tujuannya. Nah, selama kurang lebih nanti 180 menit, kurang lebih 4 jam ke depan, kita akan belajar algoritma dan pemrograman. Sudah siap semuanya? Semangat? Oke, kita mulai. Algoritma. Ada yang sudah pernah dengar algoritma? Belum. Ya mungkin beberapa sudah ada ya. Ya mungkin entah di YouTube lah, di TV dan lain sebagainya. Tapi belum tahu apa itu algoritma. Mau tahu? Oke, mari kita kupas satu-satu. Bapak sudah siapkan presentasinya, Pak. Silakan bisa dilihat di depan. Nah, seperti apa yang ada di seperti apa yang tertera pada layar depan, bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu disebut algoritma. Jadi urutan untuk menyelesaikan masalah itu disebut algoritma secara sistematis dan logis. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa dilihat untuk teknik penulisan algoritmanya seperti itu ya. Jadi mulai dari angka 1, mulai, kedua, apa, ketiga, apa, dan seterusnya sampai yang terakhir selesai ya, penutup gitu ya. Nah, selanjutnya algoritma itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah pseudocode dan yang kedua adalah flowchart. Pseudocode sendiri adalah algoritma yang teknik yang penulisannya menggunakan bahasa imitasi atau bahasa tiruan. Jadi sebelum kita menulis program, kita belajar menulis pseudocode-nya dulu. Ya. Pseudocode itu seperti jembatan di antara kita dengan pemrograman komputer gitu. Ya. Nah, penulisannya hampir sama dengan algoritma, bedanya hanya pada penggunaan istilah-istilahnya saja. Kalau di algoritma menggunakan kata mulai, di pseudocode menggunakan kata start, gitu ya. Oke, iya, istilahnya lebih bahasa Inggris saja sih, ya. Oke, nah, selanjutnya adalah flowchart. Flowchart, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar ya, atau mungkin pernah melihat tapi nggak paham gitu ya, apa sih itu flowchart gitu ya. Nah, flowchart itu adalah bagian dari algoritma juga. Jadi algoritma yang teknik penulisannya menggunakan simbol-simbol tertentu itu disebut flowchart. Iya, menggunakan simbol-simbol, jadi tidak menggunakan tulisan lagi tapi menggunakan simbol. Nah, ada pertanyaan? Simbolnya apa saja? Ya, simbolnya apa saja sih? Kita lihat di depan. Jadi ada beberapa simbol yang digunakan dalam membuat flowchart. Ya, yang pertama ada terminator.
Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Yang kedua, ada data. Fungsinya untuk apa? Untuk menginput dan menampilkan data. Kemudian ada proses. Proses itu yang simbolnya seperti persegi panjang. Itu untuk mengolah. Jadi datanya, setelah data itu diinput, maka diolah. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang gambar seperti belah ketupat. Itu decision. Fungsinya untuk apa sih? Untuknya mengontrol. Struktur kontrol percabangan itu disebut decision. Selanjutnya ada yang gambar garis ya. Garis kanan kiri, atas bawah itu arrow. Fungsinya untuk menunjukkan alur dari flowchart. Paham semuanya? Oke. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Oke, lanjut. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan untuk menggali pemahaman kalian, Bapak akan membuat suatu kelompok ya, 9 kelompok karena ini hadir semua. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anggota. Oke? Ya. Oke, cocok? Siap. Nah, Bapak buat dulu ya. Nah, oke, kelompoknya sudah dibuat, sudah Bapak tentukan masing-masing kelompoknya, sudah dapat kelompok semuanya ya. Oke. Nah, Bapak minta masing-masing dari kalian silakan membentuk kelompoknya sendiri-sendiri ya. Membentuk kelompoknya sendiri-sendiri, jangan sampai ada yang bergabung dengan kelompok yang lain, oke? Ya, oke. Sudah semua? Ya. Oke, selanjutnya Bapak sudah siapkan soal untuk kalian kerjakan. Ya. Soalnya berapa? Cuman satu ya? Iya, satu aja, cukup satu aja, biar kalian nggak pusing. Satu, ini soal satu, silakan kalian kerjakan secara berkelompok, waktunya kurang lebih 45 menit. Silakan didiskusikan. Nanti setelah 45 menit selesai, selanjutnya kalian presentasi satu by satu ya, one by one ya. Oke, silakan dikerjakan. Baik, waktunya udah selesai. Silakan. Gimana, ada kesulitan? Iya, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke. Silakan kelompok satu, silakan maju dulu. Oke, minta perhatiannya untuk setiap kelompok yang maju di depan, kelompok yang lain memperhatikan. Apabila ada pertanyaan, nanti ditanyakan setelah presentasinya sudah selesai. Oke, setelah ada sesi tanya jawab. Oke ya. Baik, silakan kelompok satu Mas Ari dipresentasikan. Ya. Oke, begitu presentasi dari kelompok satu, bagus sekali. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 2, terima kasih. Baik, sepertinya sudah maju semua. Terima kasih atas apa yang tadi telah dipresentasikan oleh kalian semua. Tak terasa ini waktunya sudah mau selesai ya. Saya minta tolong untuk Mas Ari, silakan dibuat kesimpulan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Apa? Ya. Yap, bagus. Oke. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Widya. Gimana Mbak Widya? Apa kesimpulannya hari ini? Iya. Iya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Ari dan Mbak Widya. Baik, anak-anakku semuanya, tak terasa 4 jam sudah bersama dengan Bapak pada hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar apa itu variabel, tipe data, dan bagaimana cara menulis sebuah kode program Python. Oke? Baik. Bapak nanti akan bagikan lembar refleksi, nanti silakan diisi dan dikirim ke link Google Drive yang sudah Bapak share kemarin ya. Oke. Baik. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin menyampaikan tetap semangat, jaga kesehatan, belajar terus dimanapun, kapanpun. Jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian, oke?
Silakan Mas Ketua Kelas dipimpin doa dulu. Berdoa selesai, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatian dari kalian semua. Terima kasih atas semua perhatian yang tercurahkan di pembelajaran hari ini. Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak undur diri.